Mama Sempur dan 3 santri asal Banten. Satu kehidupan pesantren Salafiyah di tahun 1948 saat mana kolonialisme Belanda masih bercokol setelah pecahnya agresi militer II, itu merupakan gambaran umum susahnya semua pesantren di Indonesia. Tak terkecuali pesantren yang berada di Sempur Pleret Purwakarta yang diasuh oleh sosok kiai karismatik. Pada kehidupan sehari-harinya sosok tua yang wibawa ini pukul 4 subuh sudah bersila dan berzikir di dalam masjid pesantren, kemudian dilanjutkan dengan mendirikan sholat subuh berjamaah. Selepas berjamaah subuh pengasuh pondok ini tetap bersila sampai waktu duha tiba, kemudian melaksanakan sholat duha dan dilanjutkan kembali dengan mengajar ngaji santri sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Usai mengajar ngaji santri, jadwal pengajian selanjutnya adalah mengajar ngaji kiai-kiai sekitar kampung dan dilanjutkan dengan sholat duhur berjamaah. Kemudian ia pulang ke rumah dan istirahat. Namun ajengan ini tak pernah bisa istirahat sepenuhnya, karena sudah ditunggu para tamu sampai waktu asyar. Selepas sholat asyar, sang ajengan ini kembali mengaji bersama para santri hingga menjelang maghrib. Selepas maghrib, istirahat sejenak dan sholat isya. Setelah sholat isya, ia kembali mengajar sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bahkan menurut satu kesaksian bahwa kebiasaan ajengan yang pernah diketahui oleh santrinya adalah ia tidak pernah batal wudhu sejak isya sampai subuh dan tidak pernah terlihat makan. Sang ajengan itu adalah Kiai Haji Ahmad Bakri yang masyhur dikenal Mama Sempur. Mama merupakan istilah bahasa Sunda yang berasal dari kata rama artinya bapak. Di kalangan masyarakat Jawa Barat, kata mama ini biasanya disematkan kepada ajengan atau kiai sehingga sebutannya menjadi mama ajengan atau mama kiai. Sementara Sempur adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Pleret, Purwakarta, Jawa Barat. Mama Sempur lahir di Citeko, Pleret, Purwakarta, Jawa Barat pada tahun 1259 atau bertepatan dengan tahun 1839 M. Ia merupakan putra pertama dari pasangan Kiai Haji Tubagus Saida dan Umi. Selain Kiai Haji Tubagus Ahmad Bakri dari pasangan ini juga lahir TB Amir. Di antara sekian santri Mama Sempur terdapat 3 santri asal Banten. Ketiga santri yang kisaran usia 20-an tahun ke atas sepertinya kompak, meski salah satunya ada yang selalu jahil namun berotak encer. Di antara ketiga santri itu pula ada yang cerdas, dengan perawakan yang gagah dan tinggi. Santri yang tak banyak tingkah ini pun bersikap luas dengan 3 serangkai asal Banten ini, dan satunya lagi lebih senior yang mempunyai karakter ngemong terhadap 2 karibnya ini. Bahkan Mama Sempur yang garis keturunannya asal dari Pandeglang Banten merasa sedarah dengan 3 santri tersebut. Begitu sayangnya terhadap ketiganya layaknya kepada anak-anaknya. Salah satu santri asal Banten itu dipanggil oleh Mama dengan panggilan Dimyati, sosok santri yang berotak encer, berbadan tinggi kurus, perbawaannya kalem dan tenang, begitu ia akrab dipanggil sebagai Mang Dim. Belakangan santri bernama Dimyati itu kemudian terkenal sebagai Abuya Dimyati Cidau Cadasari, Al-Ustadz Al-Akbar Al-Hafidz Al-Zahid Syaikh Muhammad Dimyati bin Amin, Sufi Agung Banten, Mursid Tarekat Syadziliyah yang wafat tahun 2003 di Cidahu Pandeglang. Di hari berikutnya Mama Sempur itu pun memanggil santri asal Banten lainnya, dan santri itu sering dipanggil dengan Mang Mamat. Santri ini bertubuh dampak berkulit kuning, berotak encer, banyak gerak, energik dan gesit namun terkadang nyeleneh. Belakangan santri yang dipanggil Mang Mamat itu di kemudian hari dikenal sebagai Yai Syanwani Sampang atau Abah Mamat, Al-Ustadz Al-Kabir Al-Zahid Al-Arif Billah Syaikh Syanwani bin Abdul Aziz, Kiai Agung pengasuh pondok pesantren Ashabul Maimanah Sampang Susukan Tirtayasa Serang yang wafat tahun 1993 di Sampang.
Kemudian santri asal Banten yang lainnya dan tak kalah hebatnya adalah yang sering dipanggil dengan Mang Sanja. Santri ini kekar, tangguh, pendiam dan tenang. Belakangan santri asal Banten ini dikenal sebagai Mama Sanja, Al-Alim Al-Arif Billah Syaikh Sanja, Kadukaweung, sang legenda Alfiah yang wafat tahun 1999. Ketiga santri asal Banten itu sekian dari ratusan santri yang diasuh Mama Sempur hingga di kemudian terkenal di zamannya. Mereka mampu meneruskan telajak dan cita-cita sang Mama untuk terus mensiarkan ilmu-ilmu Islam dan menyebarluaskan pemikiran-pemikiran gurunya sang Mama yang masyhur digelari sebagai Sayyid Ulamai Al-Hijaz, yakni Al-Mudakik Al-Zahid Al-Hafidz Al-Alamah Syaikh Nawawi Tanara Al-Bantani. Sang legenda kitab kuning Indonesia, dengan demikian terdapat sanad, sambungan intelektualisme dan sambungan batiniah, dari Syaikh Nawawi ke Mama Sempur sebagai penerus tradisi ilmiah mazhab Sunni yang telah diwariskan ulama-ulama sebelumnya. Sedangkan ketiga santri asal Banten itu adalah generasi ketiga dengan mewarisi luasnya ilmu alat dari sang Mama yang kala itu masyhur dikenal sebagai sang legenda ilmu alat. Dari kisah nyata ini sebenarnya ada pembelajaran yang bisa kita petik terutama sekali adalah, ketersambungan, sanad, ilmu dan ajaran agama dari ulama terdahulu hingga sekarang tanpa terputus. Ini menunjukkan sikap kita mengikuti, ittiba, jejak ulama terdahulu sebagai cita-cita menghadirkan Islam sebagai agama yang benar dan sempurna. Mewujudkan Islam sebagai petunjuk umat manusia yang berkeinginan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dukung channel Peci Ireng Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tak ketinggalan video berikutnya.